Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, gimana ini, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, ini saya mau ngelaporin anak saya. Saya curiga ini habis jadi korban pelecehan seksual Pak oleh pacarnya. Kira-kira kejadiannya sehari yang lalu. Saya curiga ini sudah ada kejadian pelecehan seksual oleh anak saya pada anak saya sekitar 2 kali Pak. Lalu ini gimana ya Pak? Saya harus ngapain untuk menindaklanjutin proses ini? Oh yaudah, ini gini aja, Pak. Ini saya buatkan surat pengantar. Nanti suratnya diberikan ke Rumah Sakit Bayangkara biar diperiksa dokter. Nanti biar diperiksa, dilakukan pemeriksaan visum. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam Pak, ya Pak, gimana Selamat Pak? malam, dokter. Ya. Ini saya polisi dari Polsek Semarang Timur. Saya mau melaporkan ini ada tindak kekerasan seksual. Baik. Mengantarkan surat Iya visumnya, Pak, dokter. iya Pak, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Terima kasih dok. Baik, ada yang bisa saya bantu Pak? Ya ini dok, ini kan kemarin saya udah lapor ke polisi tentang anak saya yang saya curiga ada tindakan kekerasan pelecehan seksual pada anak saya. Iya. Terus saya disuruh ke sini untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap anak saya ini. Lalu gimana ya dok? Baik Pak, sebelumnya ini kejadiannya kapan ya Pak? Untuk kejadiannya kemarin dok. Oh kemarin, gimana untuk kronologinya ya Pak? Ini saya tuh curiganya tuh waktu anak saya tanya-tanyain ya dok. Ini sebenarnya kan saya kan juga nggak di rumah, jarang di rumah. Terus saya pas itu ngobrol sama anak saya, tapi anak saya kok kelihatan nggak fokus. Terus juga kayak misalnya diajak ngomong tuh malah ngelantur gitu loh dok. Nah makanya terus saya coba tanya-tanya malah anak saya tetap menutup diri. Terus saya pas itu tempo hari itu beberapa yang lalu saya bersih-bersih di kamar anak saya karena anak saya lagi nggak di rumah. Terus saya tuh nemuin kayak botol alkohol gitu dok berjajaran banyak. Terus juga saya akhirnya ketemuan, saya nemuin anak saya ajak ngobrol empat mata. Terus akhirnya dia ngaku kalau misalnya dia tuh emang stres akhir-akhir ini gara-gara terus akhirnya minum. Terus penyebabnya tuh katanya dia jadi korban pelecehan seksual dok oleh pacarnya seperti gitu. itu. Baik Pak, ini nanti saya akan lakukan wawancara dengan Mbak Anggi ya. Nanti Bapak bisa menunggu di luar terlebih dahulu. Oh, iya. Nanti apa Bapak bersedia sama Mbak baik. Anggi? Iya, nggak apa-apa dok. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Iya dok, sama-sama. Saya titip ya dok, anak Iya, saya keluar. baik. Sama Bu Dokter ya dok. Baik Mbak Anggi, ini nanti saya tanyain ya, mohon kerjasamanya untuk berkata jujur ya Mbak Anggi ya. Baik, bisa diceritakan Mbak untuk kronologinya bagaimana? Jadi awal mulanya tuh saya kenal sama pacar saya ini dok. Nah kenalnya tuh lewat game online atau PUBG. Saya kenal sejak bulan Oktober. Nah kemudian setelah kenal saya ketemu, terus akhirnya kita pacaran. Nah kemudian setelah pacaran 1 bulan kira-kira, si pacar saya tuh maksa buat untuk berhubungan. Nah karena saya kan udah pacaran, udah percaya, terus saya curhat cerita semuanya. Nah semula saya nggak mau, tapi saya dipaksa. Kalau saya nggak nuruti dia, nanti semua rahasia saya akan dibongkar sama mama sama papa saya. Gitu. Terus setelah itu kejadian yang pertama. Kemudian ada kejadian yang kedua waktu kejadian kedua waktu pacar saya ulang tahun pada bulan Februari itu. Pacar saya juga maksa lagi, katanya dia minta hadiah itu. Saya semula nggak mau, terus kemudian saya dipaksa. Pada saat rumah keadaan sepi, saya ditarik ke kamar. Terus terjadilah hal yang seperti itu. Kemudian saya tes. Nah, tes apa ini Mbak? Tes PEK dokter. Saya tes, hasilnya ternyata positif. Papa saya itu terus saya habis itu stres, hilang pandangannya, kosong pikirannya. Terus papa saya curiga. Terus juga papa saya nemuin botol alkohol di kamar saya. Nah jadinya ketahuan sama papa saya. Oh gitu. Selain dipaksa berhubungan, ada kayak dipukul atau ditampar gitu nggak Mbak Anggi? Nggak ada dokter. Nggak ada, berarti cuman dipaksa. Kalau misalnya kayak dicium-cium, kayak dicium bibirnya. Iya dokter, itu. ada.
Terus di bagian badannya apakah juga dilakukan dicium-cium juga? Iya dokter. Baik. Setelah itu Mbak Anggi melakukan yang pertama itu kira-kira bulan apa ya? Bulan November dokter. Bulan November. Yang kedua Bulan Februari dokter. itu tanggal berapa ya Mbak Anggi ya kira-kira? Tanggal 20 dokter kalau nggak salah. Tanggal 20. Itu kejadiannya di rumah semua? Iya di atau rumah gimana? semua dok. Oh baik, di rumah semua. Itu waktu itu keadaan rumah memang sepi semua, yang pertama dan kedua itu. Iya dok, sepi semua. Sepi semua. Untuk yang pertama ini apakah pasangannya Mbak Anggi memasukkan kelaminnya atau dengan benda lain? Dengan benda lain dok. Yang pertama dengan benda lain, yang kedua baru Iya. si pacarnya Mbak Anggi ini memasukkan kelaminnya ya Mbak. Baik, ini Mbak Anggi terakhir ngetes kehamilan tuh kapan Mbak? Bulan Mei dokter. Bulan Mei. Saya telat bulan Maret. Baik, ini saya minta tanda tangan Mbak Anggi untuk melakukan pemeriksaan dan dokumentasi untuk diajukan ke pengadilan ya Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama kita nilai dari keadaan umum pasien terlebih dahulu. Keadaan umumnya sadar penuh. Lalu setelah itu pemeriksaan TTV, kita mulai pemeriksaan suhu. Kita ukur suhunya sambil menghitung heart rate dan respiration rate. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan head to toe dari kepala serta rambut, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Lalu pada telinga korban tidak terdapat tanda kekerasan. Lalu pada bagian wajah tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut korban. Di sini pada bagian bibir tidak terdapat kelainan, bisa dibuka. Untuk mulutnya kita periksa untuk kelengkapan gigi geraham. Pada bagian kiri atas bawah gigi geraham ketiga sudah tumbuh, lalu gigi geraham ketiga sebelah kiri, rahang atas dan bawah juga sudah tumbuh. Lalu kita lihat bagian mukosanya apakah terdapat jejas. Di sini tidak terdapat kelainan. Lalu selanjutnya adik bisa dibuka terlebih dahulu bajunya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian punggungnya. Di sini tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Lalu pada leher pasien tidak terdapat tanda-tanda kekerasan juga. Dan pada bagian dada serta perut, di sini payudaranya juga tidak terdapat tanda kekerasan ya, dan di perutnya juga tidak terdapat tanda kekerasan. Di sini saya melakukan pemeriksaan genital dan anus. Nanti kakinya bisa seperti kaki ibu melahirkan ya Mbak. Di sini kita inspeksi terlebih dahulu bagian luarnya. Di sini sudah ada tumbuh rambut kemaluan berwarna hitam dan dapat disisir. Setelah itu kita amati daerah sekitar alat kelamin, apakah terdapat kemerahan. Di sini saya akan palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya kita amati bagian bibir besarnya apakah terdapat tanda-tanda kekerasan, kemerahan maupun lecet. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dalam bagian liang senggama. Kita lakukan lateral traksi dengan ini dibantu dengan cotton bud. Setelah itu kita periksa di bagian bibir kecil apakah terdapat tanda-tanda kekerasan, kemerahan maupun lecet. Selanjutnya kita lihat di bagian dalamnya, di selaput darahnya terdapat robekan lama di arah jam 9 hingga mencapai dasar. Lalu terdapat robekan baru arah jam 7 dan mencapai dasar. Selanjutnya kita lakukan penarikan hingga ke arah perineum dengan smooth and gentle untuk melihat apakah ada perlukaan di daerah perineum. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada anus apakah terdapat tanda-tanda kekerasan dan lecet atau tidak. Setelah itu pemeriksaan pada genital sudah selesai. Kita
kita lakukan pemeriksaan swab vagina untuk pemeriksaan penunjang untuk mengetahui adakah IMS ataupun adakah sisa-sisa sperma dari pelaku pelecehan seksual. Baik, ini Mbak Anggi tadi usianya 22 tahun ya Mbak Anggi. Mbak Anggi bersedia ditemani ayah atau sendiri Mbak Anggi? Boleh dokter ditemani ayah saya. Baik, Bapak Ivan boleh masuk ke dalam. Oh iya dok, sebentar. Ya baik Pak, berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi, ini Mbak Anggi memang betul terdapat tanda-tanda telah dilakukannya persetubuhan ya Pak. Ini ada tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan pada liang senggamanya Mbak Anggi. Ini terdapat 2 robekan, yang satu robekan lama dan yang satunya robekan baru. Nah, berdasarkan pengakuan dari Mbak Anggi tadi, Mbak Anggi juga bercerita kalau misalnya Mbak Anggi sudah melakukan tes pack dan tadi juga sudah dilakukan dan hasilnya positif ya Pak. Amin. Innalillahi. Yang sabar ya Pak. Nanti setelah ini saya bantu buatkan visum untuk nanti dibawa ke pengadilan ya Pak, dan bukti-buktinya. Baik, setelah ini nanti Bapak saya mohon bersabar ya Pak. Nanti Mbak Angginya juga disupport terus, jangan ditekan ya Pak, supaya Mbak Angginya nggak stres. Baik dok. Baik Pak, apakah ada yang ditanya lagi? Cukup dari saya dok. Terima kasih Iya, ya dok. terima kasih banyak Pak. Iya,